Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks khutbah Idul Adha diambil dari khutbah Idul Adha Ustadz Abdus Somad. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berapa banyak orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita dan tidak dapat bersama dengan kita. Banyak orang yang dulunya masih terbayang senyuman di pelupuk mata. Orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya, tapi mereka ada yang lebih sayang daripada kita, maka mereka mendahului kita. Kesedihan, kegalauan dalam hati diusir dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha disebut dengan Aid karena dia adalah hari raya. Disebut dia dengan Aid karena dia yang pernah datang di tahun lalu, tahun ini, dan tidak ada jaminan bahwa ia akan datang di tahun yang akan datang. Bahwa dia udah datang tahun ini, kita sudah melaksanakan sholat. Tapi apakah dia akan datang di masa akan datang? Dia mungkin akan datang, tapi kita belum tentu ada di atas tanah ini. Anggaplah ini khutbah terakhir yang kita dengar. Anggaplah ini sholat terakhir yang kita lakukan. Tapi orang beriman tak pernah sedih. Andaikan umurnya bertambah, maka bertambahlah amal solehnya. Andaikan umurnya berkurang, maka akan berhenti dia daripada perbuatan dosa. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silih berganti Idul Adha sudah kita lewatkan. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Setidaknya ada 3 pesan dapat kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama, bahwa orang yang dekat dengan Allah, ujian tak akan pernah berhenti. Kenapa Ibrahim yang bergelar Al-Halim, kekasih Allah? Al-Halim, orang paling dekat dengan Allah. Al-Halim, orang yang disayang oleh Allah. Mengapa ujiannya datang silih berganti? Ujian pertama datang dari seorang ayah yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya abati, wahai ayahku, mengapa kau jadikan berhala sebagai Tuhan? Apa jawab Azar, ayahnya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannak, aku akan lempar kau pakai batu sampai engkau mati. Fahjurni maliyah, tinggalkan aku untuk selama-lamanya. Tak ada ujian yang paling berat selain berhadapan dengan ayah kandung yang musyrik, mempersekutukan Allah. Kasarkah Nabi Ibrahim? Tidak. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu, wahai ayahandaku. Ini adalah pelajaran bahwa ujian akan datang silih berganti. Ada sebagian orang yang beranggapan kalau dia sudah taubat, kalau dia sudah hijrah, maka hidupnya akan tenang, senang, dan kenyang. Tidak ada ujian. Itu salah. Hijrah bukan berarti tanpa ujian. Hijrah bukan berarti hidup akan senang dan tenang. Tetapi hijrah akan membuat kita lebih kuat kepada Allah. Bebannya tetap sama, cobaannya tetap datang, tapi kekuatan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah makna hijrah. Itulah makna taubat. Itulah makna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhadapan dengan keluarga dekat Ibrahim lulus. Berhadapan dengan musuh-musuh Allah ketika mereka berdebat dengan otak Ibrahim menang. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Yang membunuh berhala-berhala kalian, yang memecah dan menghancurkan patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka untuk berdebat menggunakan akal. Kalian selama ini menyembah patung, kalian menyembah berhala. Hari ini berhala-berhala itu hancur. Kalau kalian mau tahu siapa yang menghancurkan, tanya berhala yang paling besar. Tanyalah berhala yang besar yang digantung Nabi Ibrahim, kampak di leher berhala itu. Biasanya orang kalau sudah kalah berdebat, kalah otak, dia akan main otot, dia akan main kekuasaan, dia akan main jabatan. Mereka kumpulkan kayu-kayu dan batu-batu lalu diperintahkan oleh penguasa, bakar Ibrahim. Saat itu api yang panas berubah menjadi bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan.
Api yang tabiatnya membakar, saat itu tidak membakar. Karena Allah berkata bardan, dalam keadaan kedinginan. Andai Allah tidak menutup ayat ini dengan salaman, mungkin Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api yang panas. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan ayah kandung lulus, berhadapan dengan penguasa yang zalim lulus, tapi ada ujian yang lebih berat daripada itu, ujian kerinduan, ujian kekosongan jiwa, ingin mendengar tangisan anak kecil di dalam rumahnya. Berdoa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. 86 tahun ia berdoa kepada Allah. Begitu disebutkan Al-Imam Abu Fida Ismail ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kisah Nabi Ibrahim mengingatkan kita kembali, sesungguhnya tak sulit bagi Allah untuk memberikan yang kau cintai, yang kau sayangi, yang kau harapkan. Tapi Allah ingin kau merintih di tengah malam dalam doamu. Allah ingin melihat kau bermunajat dengan tetesan air matamu. Allah ingin kau berdoa. Allah ingin kau berikan segala-galanya kepada Allah. Allah cemburu. Allah tak ingin kau berbagi dengan yang lain. Perbanyaklah doa. Pesan pertama dari kehidupan Nabi Ibrahim, bahwa hidup tak pernah lepas dari ujian. Hari ini kita sedang menghadapi ujian besar. Banyak saudara-saudara kita yang kena PHK, saudara-saudara kita yang kesulitan dalam mencari nafkah. Sesungguhnya ujian itu tetap datang silih berganti. Allah hanya ingin melihat perut ini kosong dari materi, sehingga kalau perut kosong, hati penuh membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia ini kecil dalam pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu supaya kau melihat ujian ini kecil. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk, saudaraku. Oleh sebab itu, barang siapa yang tahu hakikat dunia, makalah dia menjalani kehidupan dunia ini. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami. Dunia hanyalah jembatan menuju kebahagiaan akhirat. Kalau ditakdirkan Allah kita masih menikmati dunia ini sampai besok pagi, jadikan dunia ini sebagai amal soleh. Tapi kalau dunia ini hanya berakhir sampai nanti malam, berarti Allah ingin membuat kita berhenti daripada dosa. Itulah mengapa Nabi Ibrahim disebut minimal 4 kali sehari semalam. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Supaya kita mengingat, ujian kita ini belum ada apa-apanya. Ujian kita ini belum ada sebesar ujung kuku kelingking Ibrahim. Ketika kita membandingkan hidup kita dengan Nabi Ibrahim, maka ringanlah terasa. Keluarlah dari mulut alhamdulillah, keluarlah dari mulut subhanallah, bukan yang keluar caci maki dan sumpah serapah. Ini pelajaran pertama, bandingkan diri kita dengan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang kedua, tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Tak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Gantungkan harapan kepada Allah. Jika engkau gantungkan harapan kepada manusia, hari ini menjadi kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan gantungkan harapan kepada benda, benda akan binasa. Jangan gantungkan harapan kepada penguasa, maka akan sirna. Gantunglah kepada Dia. Siapa Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illahu. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia tanpa Allah terasa kecil. Itu yang dirasakan oleh Sayyiduna Abu Bakar ketika berada di dalam Jabal Sur saat bersembunyi akan pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang rombongan orang kafir Quraisy menyerbu mereka, akan membunuh, bergetar tangan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Nabi tahu hal itu. Apa kata Nabi? La tahzan, jangan sedih, jangan takut, jangan cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Yakin Allah bersama, maka kau terasa besar di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Kau bukan apa-apa, kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Tapi ketika kau besarkan Allah, maka engkau pun ikut menjadi besar. Pelajaran kedua yang diambil dari kehidupan Ibrahim alaihissalam, senantiasa berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam sungguh pun dia seorang nabi, terkabul doanya, tapi bukankah seperti kunyit yang dioleskan kapur sirih,
Saat itu juga tampak hasilnya. Berapa lama dia berdoa? 86 tahun barulah lahir anaknya Ismail alaihissalam. Kalau Nabi Musa alaihissalam 40 tahun baru terkabul doanya. Kalau Nabi Ibrahim 86 tahun baru terkabul doanya. Padahal mereka adalah Khalilullah. Padahal mereka adalah Kalimullah. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa dan maksiat ini? Saat kita berdoa, sesungguhnya kita sedang menyerahkan nasib kita kepada Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Tetapi kadang kita memaksa Allah. Kita sudah buat target-target dan kita paksa Allah untuk mengikuti kehendak kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Hebat, kita tidak ada apa-apanya. Ubah pandangan kita. Berikan yang terbaik untukku menurut pandangan Engkau ya Allah. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir yang ketiga, puncak daripada cinta adalah ketika sanggup berbagi. Puncak cinta bukan memiliki, puncak cinta bukan menguasai. Puncak cinta ketika kita sanggup berbagi, itu ditampakkan dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah anak itu lahir, itulah puncak cinta, keinginan untuk memiliki untuk selama-lamanya. Tapi Allah berkata lain, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, kulihat dalam mimpiku, azbahuka, aku menyembelihmu, panzur maza tara, apa pendapatmu wahai anakku. Dan ternyata anak pun sama pikirannya. Puncak dari cinta kepada ayah adalah sanggup berbagi kepada Allah. Apa kata anaknya? Ya abati, wahai ayahanda, if'al, laksanakan perintah Allah. Ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku dalam keadaan sabar. Bertemu seorang ayah yang soleh dengan anak yang soleh. Jangan pernah bermimpi mendapatkan anak yang soleh kalau tidak dari ayah yang soleh. Soleh dalam berpikir, soleh dalam beramal, soleh dalam mencari nafkah. Hari ini godaan anak-anak kita luar biasa. Adakah yang sanggup menjamin anaknya 24 jam dari game online, dari PlayStation, dari internet? Benteng terakhir pertahanan anak-anak kita adalah Islamic boarding school, pondok pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah yang lebih banyak mementingkan pendidikan agamanya. Hari ini ada orang yang salah dalam memaknai sayang dan cinta kepada anak. Dengan memenuhi segala kemauan, bukan itu cinta. Puncaknya adalah mampu berbagi, sebagaimana Ibrahim alaihissalam mampu membagi anaknya. Siapa yang cinta Allah, maka dia bagikan kepada Allah. Cinta kepada makhluk, maka habis waktu untuk makhluk-makhluk itu. Makhluk itu mati, semuanya berakhir. Tapi cinta kepada Allah itu yang kekal abadi. Hari ini orang sa'i antara Safa dan Marwah. Perbuatan siapa itu? Itu perbuatan Hajar istri Ibrahim. Hari ini orang minum air zam-zam, bekas siapa itu? Bekas tumit kaki Ismail anak Ibrahim. Idul Adha orang menyembelih hewan kurban, sejarah siapa itu? Itu sejarah penyembelihan Ismail anak Ibrahim. Sesungguhnya yang dibagikan kepada Allah, yang ikhlas berbagi kepada Allah, itu akan kekal abadi sepanjang zaman. Takkan lapuk kena hujan, takkan goyah angin kencang, sebab Allah yang mengekalkan hingga hari kiamat. Serahkan kepada Allah, dia akan besar. Bagikan kepada Allah, dia akan kekal abadi. Jika kau habiskan untuk makan, dia akan membusuk. Jika kau habiskan untuk pakaian, dia akan lapuk dan usang. Jika kau sedekahkan, itu akan kekal abadi. Engkau cari selama ini, pergi pagi pulang petang. Habis waktu, tinggal sholat. Tergadai agama dan akidah, hanya sampai tenggorokan. Setelah itu engkau pun akan mati. Harta warisan dibagi-bagi, tak tersisa untuk diri. Semuanya akan dibawa menghadap ilahi. Akan kembali anak, menantu, sahabat, buah hati, belahan jiwa. Akan kembali ke rumah mereka, akan menangis 2-3 hari. Selepas itu mereka akan tertawa. Mereka akan melupakan kita. Kerja hari ini, jabatan tinggi, punya kekuasaan hebat, dia akan diganti oleh orang lain. Belumlah kau mati, mereka sudah siap untuk menggantikannya. Yang tinggal hanya satu, wakaf, infak, sedekah. Itu yang akan kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.